Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pengenalan Teknik Telekomunikasi ingin mempresentasikan tentang pengantar modulasi digital. Anggota kami yang pertama yaitu Ima Dewi Arofani, kedua Misal Awaliyah, ketiga Muhammad Irfan Hafizuddin, keempat Ahmad Sujatmiko, kelima Revin Abian Furqon. Data yang akan kami sajikan yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian line coding, kemudian modulasi digital. Yang pertama pendahuluan. Perbandingan blok diagram pemancar analog dan digital. Pada blok diagram analog, sinyal analog hanya dimodulasikan dengan gelombang karir yang selanjutnya sinyal siap ditransmisikan oleh antena. Pada blok diagram pemancar digital, sinyal analog harus dikonvert ke data digital menggunakan ADC atau analog to digital converter. Kemudian data digital diubah ke sinyal digital menggunakan line coding. Baru setelah itu dapat dimodulasi dengan gelombang karir yang selanjutnya sinyal siap ditransmisikan oleh antena. Jadi proses modulasi digital lebih panjang dibandingkan dengan analog. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, blok diagram pemancar analog hanya terdiri dari modulasi, sedangkan pada blok pemancar digital memerlukan ADC untuk mengkonversi sinyal analog ke data digital. Contohnya yaitu 1011 dan seterusnya. Bentuk sinyal analog dan digital terlihat mirip yaitu sama-sama gelombang sinusoidal. Perbedaannya yaitu pada sinyal digital bentuknya tidak terlihat lurus, melainkan seperti tingkat atau tangga. Hal itu menunjukkan nilai 1 atau 0. Pertama, apa itu line coding? Line coding adalah suatu proses pengkodean atau konversi ke sinyal digital dengan dilakukan bit per bit. Pada gambar tersebut, terdapat data digital diubah menjadi sinyal digital untuk kemudian dikirimkan. Line coding dibagi menjadi 3, yaitu unipolar, polar, dan bipolar. Unipolar merupakan kode yang hanya menggunakan satu level tegangan untuk menyatakan bit. Sebagai contoh, 1 bit dilevelkan dengan high voltage, sedangkan 0 bit dilevelkan dengan zero voltage. Selanjutnya polar. Jenis pengkodean polar menggunakan 2 buah level tegangan yaitu tegangan positif dan tegangan negatif untuk menyatakan data biner dengan nilai 0 dan 1. Ada beberapa jenis polar encoding yaitu non-return to zero, return to zero, dan biphase. Non-return to zero ada 2 tipe. Yang pertama, non-return to zero level, yaitu suatu kode yang mana tegangan negatif digunakan untuk mewakili suatu bilangan biner dan tegangan positif untuk biner yang lain, di mana terdapat 2 perbedaan tegangan untuk bit 0 dan bit 1. Yang kedua, non-return to zero inverted, yaitu suatu kode di mana suatu transisi low ke high ataupun high ke low. Return to zero mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pada saat bit 0 dinyatakan sebagai signal level 0, sedangkan pada saat bit 1 dinyatakan sebagai setengah periode bit pertamanya adalah high sinyal, dan setengah periode bit keduanya adalah low sinyal. Manchester. Pada saat bit 0 maka dinyatakan sebagai setengah periode bit pertamanya adalah low dan setengah periode bit sisanya adalah high. Sedangkan pada saat bit 1, maka dinyatakan sebagai setengah bit pertamanya adalah high dan setengah periode bit sisanya adalah low. Diferensial Manchester. Pada saat bit 0 dinyatakan sebagai adanya transisi pada awal periode bit, sedangkan pada saat bit 1 dinyatakan sebagai tidak ada transisi di awal periode bit. Bipolar adalah suatu sinyal digital yang memiliki 2 tegangan bernilai positif dan negatif, serta tegangan 0 untuk logika 0. Sinyal akan dianggap memiliki logika 1 saat terjadi pergantian sinyal tegangan. Yang pertama, apa itu modulasi? Kalau dilihat dari gambar, kita bisa menyimpulkan modulasi adalah penggabungan antara sinyal carrier atau pembawa yang berfrekuensi tinggi dan sinyal pemodulasi atau informasi yang berfrekuensi rendah. Secara singkatnya, modulasi yaitu penggabungan 2 sinyal.
Di dalam modulasi digital, ada 3 macam modulasi, yaitu ASK, Amplitude Shift Keying, PSK, Phase Shift Keying, dan FSK, Frequency Shift Keying. Yang pertama yaitu Amplitude Shift Keying. Amplitude Shift Keying atau ISK merupakan pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitudo dengan cara mengubah-ubah amplitudo gelombang. Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud atau kecepatan digital lebih besar, sedangkan kesulitannya adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Metode ISK hanya menguntungkan apabila dipakai untuk hubungan jarak dekat saja. Sebagai contoh pada gambar, untuk amplitudo sebesar A dihargai sebesar 1 bit, kemudian untuk amplitudo 0 dihargai sebagai 0 bit. Modulasi PSK. PSK memiliki ciri-ciri pada jenis fasanya. Setiap bitnya dipresentasikan dalam fase tertentu. Ada 2 phase atau disingkat dengan P1 dan P2. Kalau bit 1, phase yang digunakan adalah P1, dan sinyalnya dimulai dari 0 derajat atau dari atas. Kalau bit 0, phase yang digunakan adalah P2, dan sinyalnya dimulai dari 180 derajat atau dari bawah. Untuk gambar jelasnya, bisa kita lihat di PowerPoint-nya, di sebelah kiri ada P1, dan sebelah kanan ada P2. Di P1, sinyalnya dimulai dari atas, dan di P2, sinyalnya dimulai dari bawah. Contoh lengkapnya ada di gambar nomor 3. Ketika bit 1, sinyalnya dimulai dari atas, dan ketika memasuki bit 0, sinyalnya dimulai dari bawah. Adapun diagram konstelasi PSK dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, dan penjelasannya ada di sebelah kiri, yang dimana P1 dan P2 terletak berseberangan dan berjarak sama dari pusat koordinat 0. Jarak dari 0 ke P1 dan 0 ke P2 sama dengan amplitudo sinyal carrier. Dengan kata lain, jika amplitudo carrier adalah 2 volt, maka jarak 0P adalah 2. Modulasi digital FSK. Apa sih FSK itu? FSK adalah Frequency Shift Keying, yaitu teknik modulasi digital yang frekuensi gelombang karirnya berubah bersamaan dengan sinyal digital. Dapat kita lihat di gambar sebelah kanan, ketika digital binary value-nya 1, frekuensi gelombang karirnya lebih tinggi. Ketika binary value-nya 0, frekuensi gelombang karirnya menjadi lebih rendah. Penjelasan lebih lanjut, yang warna biru adalah sinyal digital dan yang warna merah adalah gelombang karir. Gelombang yang termodulasi atau yang berwarna oranye menunjukkan bagaimana sinyal digital memodulasi atau mengubah gelombang karir. Perbandingan modulasi digital ASK dan FSK. Pada modulasi digital ASK, frekuensi karirnya tidak berubah, namun amplitudonya berubah. Sedangkan pada modulasi digital FSK, frekuensi karirnya berubah, namun amplitudonya tidak berubah. Modulasi digital ASK dapat dilakukan dengan menggunakan switching on dan off. Nah, pada modulasi FSK dilakukan dengan membangkitkan 2 karir dengan frekuensi F1 dan F2. Untuk proses demodulasi, ASK menggunakan teknik threshold amplitudo, sedangkan FSK tidak menggunakan teknik threshold amplitudo. Karena ASK menggunakan teknik threshold amplitudo, proses demodulasi ASK lebih mudah dibandingkan dengan proses modulasi FSK. Perbandingan modulasi digital FSK dan PSK. Modulasi FSK dan PSK memiliki amplitudo yang sama. Modulasi PSK lebih mudah didemodulasi dibandingkan dengan modulasi FSK. Untuk meningkatkan efisiensi modulasi PSK, kita dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama, MRE PSK, dan yang kedua, QAM. Cara yang pertama yaitu MRE PSK. Dengan ini, kita dapat langsung memodulasi 2 bit langsung dengan satu fasa. Namun untuk 2 bit ada 4 kemungkinan, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Untuk memodulasi 4 nambah ini, diperlukan 4 fasa yang berbeda. Dengan 4 fasa ini, maka transmisi menjadi efisien. Namun, cara ini memiliki kekurangan. Dengan AM yang tinggi, tentu saja sistem demodulasi yang lebih rumit, serta lebih rentan terhadap gangguan darau. Berikut merupakan diagram konstelasi dari MRE PSK. Diasumsikan fasa pertama,
fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat berkorespondensasi dengan fase 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Cara yang kedua yaitu QAM. Cara ini menggunakan teknik modulasi majemuk, yaitu menggunakan kombinasi antara ASK dan PSK. Contoh dari cara ini yaitu 4 QAM, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, dan seterusnya. Berikut merupakan contoh dari QAM, yaitu 16 QAM. Dengan ini, maka setiap 4 bit dapat langsung dimodulasikan dengan salah satu simbol pada titik konstelasi. Dibandingkan dengan 16 array PSK, 16 QAM memiliki efisiensi bandwidth yang sama, namun kinerja modulasi terhadap draw lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.